Apakah ada ulama dari zaman dahulu atau dari zaman yang terakhir ini? Ada ulama yang berkata, surat Asy-Syu'ara ini surat pemusik? Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi kali ini kita akan membahas yaitu kembali ya tentang terkait masalah Ustadz Adi Hidayat, dan ini sudah viral sekali teman-teman ya. Dan ini dikomentari oleh beliau adalah Syekh Hamdi Habib, yaitu seorang pakar Al-Quran dan Tajwid. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video sebelumnya Ustadz Adi Hidayat itu mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada surat musik, yaitu surat Asy-Syu'ara, yang diartikan sebagai para pemusik. Nah, lalu apakah para ulama dahulu hingga para ulama di zaman sekarang ini, adakah yang berani merubah makna arti surat Asy-Syu'ara? Tidak ada satupun yang berani merubah makna arti surat Asy-Syu'ara, yaitu sebagai para pemusik. Dan semestinya surat Asy-Syu'ara ini adalah para penyair, dan di mana Allah menurunkan Al-Quran, yaitu untuk menentang para penyair tersebut. Ini adalah mukjizat dari Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa membantahnya, yang tidak bisa menyerupainya. Bahkan orang-orang kafir ini tidak bisa membuat yang serupa seperti Al-Quran. Maka dari itu, Al-Quran ini untuk membungkam, yaitu orang-orang kafir jahiliyah dahulu, yang mereka ini dengan syairnya itu untuk menyerang agama Islam, untuk memburukkan agama Islam, untuk merendahkan agama Islam. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak ada para ulama yang menafsirkan, yang merubah makna surat Asy-Syu'ara adalah para pemusik. Nah oke teman-teman, jadi untuk video kali ini akan dikomentari dan akan dijelaskan oleh Syekh Hamdi Habib. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya, bagaimana penjelasan beliau tentang terkait video yang viral yaitu Ustadz Adi Hidayat. Syair, musik, jauh sekali. Asy-Syu'ara, penyair. Surah dalam Al-Quran. Apakah kita bisa berani memberi nama untuk surat tanpa dalil? Apakah ada ulama dari zaman dahulu atau dari zaman yang terakhir ini? Ada ulama yang berkata, surat Asy-Syu'ara ini surat pemusik? Tidak ada. Wasy-Syu'ara, para penyair, jelas syu'ara, yattabi'uhumul ghawun. Orang-orang yang sesat mengikuti penyair. Di zaman Nabi SAW, Al-Quran mu'jizah yang paling besar karena diturunkan untuk orang yang pintar syair. Pintar sekali syair. Orang Arab di zaman Nabi SAW sangat pintar menulis syair dan baca syair. Karena itu di zaman itu orang kafir yang menjadi musuh untuk Islam menulis syair dan baca syair untuk menghadapi Islam dan tolak manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wasy-Syu'ara, penyair, pemusik, jauh sekali. Jelas jauh ya teman-teman. Wasy-Syu'ara, syair itu tidak guna musik sama sekali. Syair, contohnya, kalau bahasa Arab ada syair yang sangat masyhur. Tala al-badru alayna. Ini kita ngomong ini benar atau tidak waktu Rasulullah SAW sampai Madinah. Tapi itu masyhur. Tala al-badru alayna min thaniyatil wada' wajaba asy-syukru alayna ma da'a lillahi da'. Yani itu syair. Hatta kaitan sama musik. ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. Itu syair. Ya syair. Dalam bahasa Arab itu yang bait syair itu ada dua bagian. Yang pertama dan yang kedua. Yang terakhir itu biasanya huruf yang sama. Contohnya syair itu tuhfatul atfal di tajwid, orang yang belajar tajwid. Yaqulu raji rahmatil ghafuri, tuhfatul atfal. Dauman Sulaimanu wal Jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيد الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Itu namanya syair. Al-Jazariyah sama. Asy-Syatibiyah itu syair. Itu namanya syair. Dikasih nama nazm.
Atau syair itu seperti kita bahas tadi. Iya. Itu syair saudara saudara. Syair ya. Music beda sekali. Wasyu'ara yattabi'uhum al-ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan apa yang mereka tidak mengerjakan. Illa alladhina amanu. Kita lanjut video dengar Ustaz ngomong apa dulu. Inspirasi, tapi liriknya tidak ada yang bermakna. Cuma merusak saja, buang-buang waktu, buang-buang aktivitas. Itu tidak diinginkan dalam Islam. Tapi apakah sampai di situ hukumnya? Tidak. Teruskan ayatnya. Illal ladzina amanu. Ada orang beriman yang memang passionnya di situ. Maka muncullah kemudian orang-orang seperti Hasan bin Thabit. Dia keluarkan syair Islami dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun. Illa alladhina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Seperti Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit itu namanya. Hasan bin Thabit dikasih nama syair Rasul. Nabi, pemusik di samping Nabi. Dan Pemusik di samping Nabi. Thabit menghafal Quran. Dari sini muncul teori dikembangkan, maka Islam muncul. Syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Pemusik di samping Nabi. Ya, ini jauh sekali. Kalau orang selain daripada Ustaz Adi Hidayat ngomong ini, kita bisa ngomong Ustaz ini cari trending, mau terkenal, mau menjadi masyhur. Yeah. Itu dia ngomong macam-macam, ngomong sesuatu yang aneh untuk menjadi masyhur. Tapi waktu saya dengar video ini, Ustaz Adi Hidayat, masya Allah, masyhur sekali, terkenal di mana-mana. Sudah terkenal ya. Di mana-mana semua orang kenalnya. Saya tanya diri, kenapa Ustaz Adi Hidayat ngomong seperti ini? Iya, mengatakan demikian. Apakah membaca satu buku yang tidak jelas atau satu qaul yang tidak jelas? Karena Ustaz tidak akan ngomong tentang surat Asy-Syu'ara penyair, musik, dan ngomong tentang Hasan bin Thabit, syair Nabi SAW, musik Nabi SAW, kecuali kalau ada, wallahu a'lam, salah faham. Salah faham dari Ustaz untuk kata ini, atau ada yang sampaikan kata ini salah untuk Ustaz. Atau mungkin tergelincir gitu ya. Tidak ada masalah. Kita semua belajar. Yeah. Apakah boleh kita melakukan salah seperti ini? Bisa sekali. Bisa jadi. Tapi yang penting ketika setelah tahu yang benar, kita kembali untuk hak, untuk kebenaran. Yeah. Ustaz Adi, kalau ada orang yang dengar video ini, yang bisa sampaikan kata ini untuk Ustaz, atau muridnya, tolong dari mana Anda ambil kata syair Nabi menjadi musik Nabi? Musik di samping Nabi. Nabi SAW tak pernah dengar musik sebelum Islam, sebelum menjadi Nabi atau setelah menjadi Nabi. Nabi SAW seperti tidak minum khamar sebelumnya dan tidak minum khamar setelahnya. Sama juga tak pernah hadir di majlis-majlis yang ada musik seperti itu. Nabi SAW mengharamkan musik dalam satu hadis. Nabi SAW bersabda, la yakunanna min ummati, sungguh akan menjadi dari umatku ini orang-orang yastahillun. Kata yastahillun itu artinya menghalalkan. Menghalalkan. Apa artinya menghalalkan? Min ummati, yani bukan Nabi SAW, bukan Allah dan bukan Nabi. Min ummati, dan akan jadi. Yastahillun, yani sekarang haram, nanti akan dihalalkan oleh mereka. Lagi, yastahillun, yang menghalalkan dan mengharamkan itu Allah Subhanahu wa taala. Yang menghalalkan dan yang mengharamkan hanya Allah dan Rasulnya. Dan Nabi SAW tidak menghalalkan dan tidak mengharamkan sesuatu sendiri. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Marilah aku beritahu kalian apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian. Apa yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk kalian. Jadi Nabi SAW ketika bersabda yastahillun, mereka akan menghalalkan, artinya sekarang haram. Aslinya hukumnya itu haram. La yakunanna min ummati aqwam yastahillun, menghalalkan. Lihat Nabi SAW sebut apa dalam hadis? Al-hira, yani az-zina. Zina akan menghalalkan zina. Zina haram di zaman Nabi SAW dan semua orang Muslim dalam Al-Quran dan Sunnah, zina itu haram. Berarti ketika mereka menghalalkan zina, artinya zina itu haram dan mereka akan menghalalkannya. Semua orang Muslim tahu ni. Wal harir. Al harir sutra buat lelaki. Wal khamra. Khamr, minuman keras. Orang yang minum khamr juga tahu kalau ini haram. Wal ma'azif. Zina sutra buat lelaki, minuman keras, khamr. Wal ma'azif. Nabi SAW sebutkan yang keempat, alat-alat musik. Alat-alat musik. Akan menghalalkan alat-alat musik, yakni musik itu haram. Bagaimana Hasan bin Thabit menjadi pemusik Nabi SAW? Nabi SAW duduk dalam satu hadis atau ada riwayat yang mana-mana, walaupun palsu, walaupun tidak benar, Nabi SAW duduk dengar musik, walaupun palsu, tidak ada. Tidak ada. Pemusik Nabi SAW, Hasan bin Thabit,
tak pernah jadi. Ada syair Hasan bin Thabit, waktu mereka sahabat contohnya berperang sama orang kafir. Allahumma laula anta mahtadayna wa ma tasaddaqna wa ma sallayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbit al-aqdama illa qayna. Yani ya Allah, kalau bukan engkau kita tidak dapat hidayah petunjuk. Kita tidak memberi sedekah, kita tidak melakukan salat. Ya Allah, turunkan sakinah, ketenangan untuk kita untuk bisa hadapi orang kafir. Dan tetapkan kaki kita ketika kita menghadapi orang kafir itu. Saudara-saudaraku, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sangat jelas dan nyata. Maka ketika dengar ustaz atau dengar hukum, dengar dari ulama dan ustaz-ustaz yang faham agama dan sunnah dan faham Quran dan sunnah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Syekh Hamdi Habib, yaitu beliau adalah pakar Al-Quran dan ilmu tajwid. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kemungkinan ya kata Syekh Hamdi itu mungkin ya Ustadz Adi Hidayat ini ya mungkin tergelincir ucapannya ya. Namun yang anehnya yang saya lihat pas katanya klarifikasi, namun sama perkataannya itu ya bilang penyair ya pemusik. Nah, jadi Asy'ariyah itu penyair ya pemusik. Jadi disamakan ya. Jadi tidak ada bedanya antara penyair dan pemusik. Padahal ya ustadz-ustadz ataupun syekh-syekh ini ya beliau sudah ya menjabarkan yang namanya syair, ya, yang namanya musik, sangat jauh berbeda, sangat jauh sekali, tidak sama. Namun Ustadz Adi Hidayat itu kekeh, ngeyel, tetap menyamakan antara syair dengan musik. Padahal itu jelas berbeda. Kalau syair adalah kata-kata, ya, seperti Syekh tadi itu ya, seperti kata-kata, adapun nasyid juga termasuk adalah syair kata-kata. Namun tidak diiringi dengan musik. Berbeda dengan musik, tentu kita sudah paham ya musik, alat-alat musik. Seperti seluring, gitar, piano, biola, dan lain-lain. Nah, kalau kita berbicara tentang musik, jelas kita paham musik dangdut, musik rock, musik ini. Nah, itulah ya yang diharamkan oleh Nabi SAW. Dan di sini kita tidak membahas tentang masalah hukum musik, ya teman-teman ya. Namun ada sebagian orang ini membahas hukum musik, ya. Padahal akar permasalahannya bukan padahal akar permasalahannya itu bukan hukum musik. Jadi akar permasalahannya adalah yaitu surat Asy-Syu'ara diartikan menjadi surat musik para pemusik. Bahkan menuduh sahabat Nabi SAW yaitu Hasan bin Thabit adalah pemusik di samping Nabi, syairun Nabi. Ya, kalau syair bagus ya, ini malah pemusik di samping Nabi SAW. Bahkan beliau Nabi SAW itu tidak membenarkan alat musik. Kalau logika orang, wah ini adalah pemusik di samping Nabi, berarti ini merendahkan Nabi SAW ya. Wah, Nabi ini berarti mendengarkan musik. Nah, ini sangat berbahaya sekali apabila ya didengar oleh orang-orang yang minim ilmu ataupun orang-orang yang masih awam. Oh, berarti musik ini ya boleh gitu ya. Karena Nabi juga memiliki seorang pemusik ya yang dekat dengan Nabi. Nah, inilah teman-teman ya kalau ada ya kerusakan ya di tengah-tengah masyarakat yang berbicara itu adalah orang berilmu ya seperti Ustadz Adi Hidayat. Kita tahu kan Ustadz Adi Hidayat ini adalah terkenal ya pada dan punya pengikut yang berjuta-juta ya teman-teman ya. Namun kadang ya manusia ini bisa tergelincir karena ucapan. Tapi Ustadz Adi Hidayat ya belum mencabut ucapannya yaitu tentang terkait masalah surat Asy-Syu'ara para pemusik. Dan kita juga tahu tidak ada ulama salaf itu mengartikan bahwasanya surat Asy-Syu'ara adalah para pemusik. Baru kali ini muncul ya teman-teman ya. Baru kali ini muncul ada seorang yang mengatakan bahwasanya surat Asy-Syu'ara adalah surat musik. Dan ini tidak benar ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan dan penjelasan dari Syekh Hamdi Habib. Masya Allah ya, penjelasan yang santun sekali, yang lembut dan mengena dan ilmunya sangat bermakna sekali ya teman-teman ya. Beliau ini menjelaskan secara terperinci ya, yaitu tentang surat Asy-Syu'ara dan asbab nuzulnya. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.